Kenapa kamu nggak bilang? Tista bisa melihat Renan langsung terpaku di tempatnya dengan kening berkerut dalam demi memahami maksud dari pertanyaan Tista. Sedang Tista kini hanya menatapi Renan dengan tatapan kosongnya. Tista sangat lega melihat Renan kini akhirnya bisa membuang jauh-jauh Wina dari hidupnya. Tapi satu hal dari pembicaraan mereka berdua cukup mengusiknya dan membuatnya terdiam cukup lama sampai menemukan suaranya lagi. Kenapa kamu gak bilang kalau kamu udah tahu tentang perasaan Wina, Mas? Tanya Tista lagi, kali ini dengan suara yang lebih jelas dan pertanyaan yang detail. Selama ini kamu gak pernah bahas itu, meskipun tahu aku terus terganggu sama keberadaannya. Kamu selalu bilang Wina gak menyukai kamu. Tak, sela Renan sembari mengeratkan genggamannya di kedua tangan Tista. Pria itu sedikit membungkuk untuk bisa sejajar dengan tatapan istrinya. Baru belakangan ini aku tahu tentang perasaan Wina ke aku. Terus kenapa kamu gak bilang apa-apa ke aku? Karena aku gak mau bahas wanita itu lagi di depan kamu, tak. Aku gak mau kamu jadi overthinking setelah tahu tentang perasaan Wina yang sebenarnya ke aku. Jelas Renan dengan lembut sekali. Dan asal kamu tahu ya sayang, aku langsung menjauhi Wina setelah itu. Bukan cuma kasih batasan, tapi benar-benar memutus hubungan di antara kami. Benarkah? Tista menatapi Renan untuk mendapati kejujuran dari pria itu yang kemudian ditujukan dengan tatapannya yang mengarah dalam padanya. Tista kemudian juga ingat tentang ucapan Wina, jadi tentang Renan yang menjauhinya. Kelegaan langsung memenuhinya dan Tista akhirnya kembali menjatuhkan tubuhnya ke kursi. Renan yang agak kaget langsung mengeratkan genggamannya dan menarik lengan Tista demi membuat Tista jatuh terduduk di sofa dengan perlahan dan tidak terantuk lengan sofa. Renan kemudian berlutut di depannya, menatap matanya dengan tatapannya yang begitu khawatir. Sekarang kamu yang jawab aku ya, pinta Renan setelahnya. Kamu gak apa-apa kan? Wina gak nyentuh kamu sedikit pun kan? Tista menganggukkan kepalanya menjawab pertanyaan Renan. Senjata dia dari dulu kan cuma omong kosongnya itu, jawab Tista dengan ketus dan ekspresi kesal. Renan tetap menatapi Tista dari kepala hingga kakinya, lalu berakhir dengan mengulurkan tangannya untuk mengusapi sisi wajah Tista dengan punggung tangan dan ibu jarinya. Ekspresi kalutnya terlihat jelas, seolah kesal pada dirinya sendiri karena gagal menjaga Tista lagi. Mas harusnya lihat kelakuannya ini dari dulu, gerutu Tista kemudian. Sayang aja dia selalu nutupin dirinya pakai image-nya sebagai malaikat baik hati dan suci. Renan akhirnya mengarahkan tatapannya ke mata Tista dengan ekspresi lesunya. Kalau gitu kenapa nggak kamu aja yang kasih tahu Mas? Kasih tahu Mas tak? Tanya Renan akhirnya. Dari dulu sampai sekarang, kenapa kamu gak pernah cerita tentang kelakuan Wina di belakang Mas? Tista diam sejenak sebelum kemudian menghela nafasnya panjang. Dulu dia gak seterang-terangan ini Mas, jawab Tista dengan nada sendu. Dan dulu aku mikir kamu gak akan percaya sama aku, karena saat aku bilang Wina mencintai kamu pun kamu gak percaya. Renan menutup matanya sejenak dengan helaan nafas beratnya. Dia terlihat bahkan sampai sekarang membuat Tista menjadi tidak tega juga untuk menyalahkannya. Tista akhirnya menghela nafasnya panjang. Lagian itu udah masa lalu. Aku pikir 6 tahun ini cukup untuk bikin dia nyerah, tapi ternyata malah tambah parah, ucapnya mencairkan ketegangan. Renan menumpukan keningnya di pangkuan Tista
membuat Tista menunduk untuk menatap suaminya yang terlihat begitu merasa bersalah. Maaf karena dulu Mas sebodoh dan selemah itu, tak, gumam pria itu kemudian. Mas, kita kan udah pernah bahas ini waktu bahas tentang mama kamu. Elak Tista cepat, tidak mau menerima ucapan maaf lagi dari Renan. Masa kamu mau minta maaf terus untuk masalah yang sama? Aku udah maafin kamu sepenuhnya, jadi gak perlu lagi ngerasa bersalah. Renan mengangguk-angguk meski tetap berada di posisinya. Tista akhirnya mengulurkan tangannya dan mengusapi rambut Renan dengan lembut, mengurai ketegangan di kepala pria itu yang masih terlihat diliputi amarahnya. Yang penting kamu sekarang udah tahu, Mas, gumam Tista selanjutnya. Jadi dia nggak akan lagi bertingkah karena kamu udah tahu aslinya dia itu seperti apa. Renan tidak menjawab, tetap pada posisi nyamannya itu, dengan tangan Tista yang juga tidak berhenti memberinya ketenangan. Tista menghela nafasnya, lalu menatap ke arah pintu Renan. Dulu dia sering banget sengaja bikin aku cemburu sama kedekatan kalian, Mas, gumam Tista pelan. Dia sengaja manas-manasin aku, meskipun gak terang-terangan. Dia juga sering bikin aku jadi insecure di depan teman-teman kampusmu, seolah-olah ngebandingin dirinya sama aku, bikin aku jadi ngerasa bukan siapa-siapa. Makanya dulu aku sering nolak kalau kamu ajak ke acara kampusmu. Terus waktu akhirnya kamu nikahin aku setelah malam itu dan beberapa saat kemudian ketahuan kalau aku hamil, dia jadi agak kalem tuh, Mas. Tista berusaha menggali ingatannya, meski sebenarnya malas sekali harus melakukannya. Baru waktu akhir-akhir dia bertingkah lagi, kompak banget sama mama kamu juga. Dan iya, sama banget kayak sekarang, dia juga pakai senjata omong kosongnya buat jatuhin mentalku. Dia cerita macem-macem tentang kelakuan kamu di kampus, tentang kamu yang bukannya kerja malah deket-deket sama cewek lain, dan banyak macemnya lah. Lalu Tista menggerakkan tangannya dengan gemas. Ih, kesel banget pokoknya kalau diinget, sampai aku mikir kok dulu aku bisa terpengaruh ya sama omongan dia. Aku polos banget sih. Renan mendongakkan kepalanya, lalu menatap Tista dengan tatapan sayunya. Dan kamu cuma diem aja, tanpa ngomong apapun ke aku dengan keras kepalanya, desahnya lelah. Kamu ini sekuat apa sih sayang? Kok kayaknya kurang aja kalah keras dari kepala kamu. Iya kan itu dulu, elak Tista kemudian. Sekarang kan udah nggak sekeras kepala dulu lagi. Aku udah mau terbuka sama Mas tentang semuanya. Renan menghela nafasnya, lalu kembali menatapnya. Kalau gitu sekarang kamu percaya sama Mas kan? Tanyanya tiba-tiba. Tentang apa? Yang dibilang sama Wina tadi? Tanya Tista memastikan. Iya, jawab Renan tanpa ragu. Tista mengembangkan senyumannya untuk Renan. Masih terus ditanyain? Tanya Tista kemudian. Kalau aku nggak percaya udah dari tadi aku pergi, tapi sayangnya kamu udah bikin aku jadi cinta buta sama kamu, Mas. Sedikit pun aku nggak bisa percaya sama Wina, meskipun ya tetap aja rasanya sesak kalau dibayangin. Renan tersenyum pada gurauan Tista, lalu akhirnya mengambil dua tangan Tista dan menciumi punggung tangannya dengan lega. Seterusnya cukup percaya sama Mas aja ya, pinta Renan kemudian. Mau seluruh dunia bilang apapun tentang Mas, tolong kamu cukup percaya aja sama kata-kata Mas. Bisa kan? Tergantung apa? Tergantung seberapa banyak kamu bisa bikin aku cinta sama kamu, Mas, sahut Tista ringan. Kayak yang aku bilang, jadi cinta buta. Renan kembali tersenyum, meski masih setipis sebelumnya. Lalu dia mengambil tangan Tista dan menggenggamnya. Kayaknya susah kalau itu, tak, gumamnya tiba-tiba.
Karena setiap Mas berusaha bikin kamu semakin cinta sama Mas, pada akhirnya justru Mas yang jatuh semakin dalam sama kamu. Tista tersenyum sembari memiringkan wajahnya untuk bisa menatapi wajah serius Renan yang memberikan senyuman agak sendu. Tista kemudian merentangkan tangannya pada Renan dan tak perlu lebih dari 3 detik untuk Renan kemudian bangkit dan menarik Tista ke pelukannya erat dan menghangatkan, seolah masing-masing berusaha menenangkan emosinya satu sama lain. Tentang Wina, apa rencana Mas ke dia? Kamu gak perlu tahu, Mas yang akan mengurus semuanya.